Santapan Harian Jumat 10 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Sabda-Mu yang menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Matius 18 ayat 12 sampai 20. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Sahabat Santapan Harian, kita semua mungkin pernah mengalami kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan betapa senangnya perasaan kita ketika kita dapat menemukannya kembali. Itulah yang sedang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya ketika ia memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Ketika pemilik kawanan domba tahu bahwa ia kehilangan 1 dari 100 ekor dombanya, maka ia akan pergi mencari domba yang hilang itu. Yesus menekankan bahwa pemilik domba itu akan jauh lebih bersukacita karena menemukan 1 domba yang sesat itu daripada 99 domba yang tidak sesat.
Dengan perumpamaan itu, Tuhan Yesus mengajarkan betapa besarnya kasih Allah Bapa di surga yang tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya binasa. Itu sebabnya Allah akan mencari semua umatnya yang tersesat untuk dibawa pulang. Para murid bukanlah binatang domba yang sesungguhnya. Mereka adalah manusia yang dapat memberikan teguran jika ada dari antara mereka yang berbuat dosa, menyimpang, ataupun tersesat dari jalan yang seharusnya. Mereka dapat menasihati secara pribadi dengan beberapa orang atau saksi, atau bahkan di hadapan seluruh jemaat, dengan tujuan untuk mendapatkan saudaranya itu kembali. Dan sebagai pilihan terakhir, jika orang yang tersesat itu tetap berkeras hati, maka ia harus dikucilkan dari antara mereka. Yesus memberi wewenang khusus kepada murid-muridnya untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak seseorang dalam kehidupan berjemaat pada saat itu. Renungan hari ini mengajarkan betapa besarnya kasih Bapa kepada setiap anaknya yang tersesat dalam dosa. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa pasti mencari dan menyelamatkan umatnya agar tidak seorang pun dari mereka binasa. Allah juga memakai komunitas orang percaya untuk saling menegur dan menasehati sebagai bentuk perpanjangan tangan Allah yang menyelamatkan. Allah mau kita hidup saling mengasihi, sama seperti Dia yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami, domba-Mu yang sesat ini. Kami lebih suka menuruti keinginan hati kami, dan kami acap kali mengabaikan perintah-perintah-Mu kepada kami. Kami menolak Engkau dan memutuskan untuk melarikan diri dari Engkau demi kenikmatan dunia. Namun Engkau ya Tuhan memanggil kami kembali. Engkau mencari kami dan menemukan kami. Bahkan Engkau mengangkat kami dari keadaan kami yang sangat rusak dan kotor ini. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Engkau yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon, mampukanlah kami yang hidup di dalam kasih-Mu untuk mampu mengasihi banyak orang. Di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kami bertelut. Amin.